Bismillahirrahmanirrahim. Saya ditemani oleh Pak Rizky, ya, anak dari terdakwa yang saat ini sudah diputus bebas. Kami berada di Kejari, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, dalam rangka menunggu salinan eksekusi dari jaksa, dan kami saat ini sudah menerima petikan putusan yang menyatakan bahwa klien kami, bapak dari Pak Rizky, sudah diputus bebas. Alhamdulillah, walhamdu haqqu kama yastahiqu hamdan katsira. Alhamdulillah, sekali lagi ya, bahwa selama proses persidangan yang cukup panjang, proses beracara secara estafet, kami beserta tim dalam kantor hukum Irfan Wicaksono sudah melakukan pembelaan terhadap klien secara optimal dan disambut dengan putusan yang menggembirakan, bukan hanya buat kami dari keluarga, namun dari sistem hukum Indonesia ada harapan bahwa tidak selamanya orang yang tidak bersalah itu dihukum, bahwa asas kulpabilitas, bahwa pemidanaan hanyalah diperuntukkan buat yang bersalah, itu benar apa adanya, seperti itu. Tidak seperti yang terjadi di lapangan pada umumnya, bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul di atas. Memang real bahwa hukum selayaknya tajam atas maupun bawah sepanjang sesuai dengan hukum, bahwa perbuatan itu apabila memenuhi unsur maka layak untuk dihukum, dan apabila perbuatan itu tidak sesuai dengan unsur hukum maka layak untuk dibebaskan. Kita mendapatkan bahwa hakim yang memeriksa memutus perkara akuo telah diputus bebas, seyogyanya, memang seharusnya demikian, dan ini menjadi pelajaran berharga buat pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam upaya penegakan hukum dan jaksa penuntut umum. Tidak semua perkara pelimpahan berkas dari kepolisian itu harus ditindaklanjuti oleh jaksa, namun harus diteliti terlebih dahulu bahwa suatu perkara itu layak untuk diperiksa di hadapan, di muka pengadilan ataukah tidak. Sekali lagi, ini masa penungguan. Di sela-sela ini kami beserta keluarga korban sedang berdiskusi, dan hasil diskusinya ini dalam rangka upaya Masdakum, masyarakat sadar hukum, kecerdasan. Kami ngobrol dan kami berinisiatif untuk mendokumentasikannya, ya, begitu ya Mas ya. Nah, teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, terkait bentuk putusan pengadilan yang ada di sistem hukum kita Indonesia tidak lepas dari tiga, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Apa itu putusan bebas? Putusan bebas itu sesuai apa yang ada tercantum dalam pasal 191 ayat 1 KUHP. Apabila hakim atau pengadilan memeriksa suatu perkara yang diajukan, didakwa, dituntut oleh jaksa penuntut umum, kemudian dengan pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum, hakim memeriksa, hakim mengkaji, kemudian tidak menemukan minimal 2 alat bukti, dan keyakinan hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan, yang dituntut oleh terdakwa itu tidak terbukti secara hukum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi tidak terbukti, yang dimaksud di sini adalah tidak terbukti minimal 2 alat bukti, dan keyakinan hakim, tidak menemukan rasa keyakinan hakim atas perdugaan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa. Oleh karenanya tidak terbukti, gitu. Kemudian akibatnya ya diputus bebas, gitu. Diputus bebas apa? Diputus bebas dari segala tuntutan dari dakwaan dari jaksa penuntut umum secara serta-merta, diputus bebas, gitu. Saat itu juga, saat dibacakan, dibunyikan langsung bahwa terdakwa yang selama ini ditahan, mendekam dalam terali besi dalam Hotel Prodeo harus dibebaskan dengan segala akibat hukumnya. Itu makna dari putusan bebas yang pertama. Adapun putusan yang kedua adalah lepas. Putusan lepas itu artinya apa? Ya, suatu perbuatan yang didakwakan, dituntut oleh jaksa penuntut umum itu, dia terbukti perbuatannya ada, sekaligus dikatakan tidak terbukti juga secara pidana, terbukti perdata, perbuatannya ada, benar. Tapi ingat loh bahwa itu bukanlah pidana, tapi itu masuk dalam kualifikasi perbuatan perdata. Putusannya dilepas dari segala tuntutan hukum, itu dilepas. Jadi beda. Kalau di putusan bebas itu tidak terpenuhi, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan apa yang dituntut perbuatan pidana itu, kalau secara putus lepas itu perbuatannya ada, benar ada, tapi ingat loh, itu bukan masuk kualifikasi pidana, masuk kualifikasi perdata gitu, diputus lepas namanya. Yang ketiga dan terakhir, kalau putusan bebas itu 191 ayat 1 KUHP, kalau putusan lepas itu pasal 191 ayat 2, maka kalau putusan pemidanaan itu pasal 193 ayat 1 KUHP, di mana pengadilan atau hakim yang memeriksa putusan pemidanaan itu menemukan memenuhi unsur apa yang didakwakan, yang dituntut oleh jaksa penuntut umum itu hakim menemukan, makanya diputus pidana itu terhadap putusan pidana. Sekali lagi, putusan pidana itu 3, putusan bebas, lepas, dan pemidanaan. Nah, pertanyaannya adalah kemudian upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukum? Ya, akibat dari putusan bebas dan putusan lepas itu, maka bagi terdakwa dapat saja melakukan upaya rehabilitasi, pemulihan nama baik, dan ganti kerugian, dimohonkan ganti kerugian. Namun faktanya terkait pemulihan nama baik atau ganti kerugian ini secara mekanisme hukum agak sulit. Tapi bisa saja ini dasar putusan bebas, putusan lepas ini dapat dimohonkan di pengadilan untuk dimohonkan pemulihan nama baik secara keluar produk putusan pengadilan atau produk dari instansi terkait yang sudah dianggap melakukan dugaan tidak pidana. Seseorang tidak dapat dilakukan, seorang tidak dapat ditahan, seorang tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan tertentu sampai putusan pengadilan menyatakan bahwa seorang itu bersalah. Jadi seorang tidak dapat dikatakan bersalah atau tidak sampai putusan pengadilan menyatakan itu bersalah. Itu sistem hukum kita asasnya. Dan saat ini ketika klien Bapak dinyatakan putusan pengadilan tidak terbukti dan sudah diputus bebas, artinya apa yang didakwakan, apa yang dituntut, apa yang dituduhkan masyarakat oleh pelapor itu gugur semuanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu butuh pemulihan nama baik gitu dari instansi terkait. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian atau jaksa penuntut umum sebagai pemegang kewenangan untuk mengeksekusi hasil putusan. Nah, sekali lagi itu upaya yang dapat dilakukan. Rehabilitasi itu adalah hak dari korban, ya korban. Dalam hal ini adalah sebagai korban terdakwa yang tidak terbukti sah dan meyakinkan. Yang kedua adalah ganti rugi. Ganti rugi apa? Ya secara material maupun imaterial itu dapat dilakukan. Namun dalam praktek seringkali tidak lakukan. Bebas sudah syukur, sudah alhamdulillah, sudah senang luar biasa. Jadi sekali lagi bagi penasihat hukum maupun terdakwa atau keluarga terdakwa dapat saja menuntut dua hal itu, rehabilitasi, pemulihan nama baik, tapi dengan putusan itu dengan sendirinya itu sudah rehabilitasi nama baik itu sudah didapat secara akibat hukum dari putusan bebas. Yang kedua adalah ganti kerugian, dapat dimohonkan itu ganti kerugian secara perdatanya nanti dimajukan. Dasar putusannya adalah putusan dari pengadilan negeri yang memutus bebas, mohon ganti kerugian baik secara material maupun imaterial jika dikehendaki. Apakah nanti putusan itu dipenuhi atau tidak, ya kembali hakim yang akan memeriksa. Itu akibat hukum yang dapat, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa atau penasihat hukum dalam hal ini. Kemudian lantas pertanyaan kedua selanjutnya, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh jaksa atas dakwaan dan tuntutannya itu runtuh, gugur, ya, dimana apa yang dia tuntut, apa yang dia dakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim memutus bebas atau lepas. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan? Jaksa tidak bisa melakukan upaya banding maupun upaya PK, peninjauan kembali sekalipun di Mahkamah Agung, tidak bisa. Namun upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini adalah upaya kasasi. Hal ini sesuai dengan pasal 244 ya, KUHP 244 KUHP Yunto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2012. Apabila jaksa tuntutan dakwaannya gugur dengan diputus terdakwa bebas atau lepas, upaya yang dimungkinkan yang dapat dilakukan adalah kasasi. Jadi upaya kasasi adalah upaya yang dapat dilakukan oleh
jaksa, ya. Jadi tidak ada banding, tidak ada PK dalam hal ini. Kemudian kami saat ini kemarin sudah malam, pengadilan sudah tutup dan kantor jaksa juga tidak bisa ditemui. Jadi pagi ini kami sudah standby ada di Kejari, dalam Kejari Tangerang Selatan. Insya Allah sejauh ini komunikasi cukup baik, cukup produktif, cukup efektif dengan jaksa penuntut umum. Kami dengan tim sudah mendapatkan petikan putusan. Dasar petikan putusan itu nanti jaksa penuntut umum akan menerbitkan surat eksekusi yang kemudian kita akan jemput terdakwa atau yang bebas ini, klien kami, keluarga dari Mas Rizky ini di lapas untuk kita jemput dan kembali ke keluarga. Sekali lagi saya ulangi bahwa bentuk putusan itu ada bebas, ada lepas, ada pemidanaan, ya. Bebas artinya tidak terbukti secara pidana, lepas artinya perbuatannya ada, tidak terbukti secara pidana, masuk dalam kategori perdata. Pemidanaan artinya terbukti secara sah dan meyakinkan, ada dua minimal alat bukti dan keyakinan dari hakim. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan bebas dan lepas bagi PH adalah rehabilitasi dan ganti kerugian baik secara material maupun imaterial di pengadilan negeri untuk dimohonkan. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa atas putusan lepas, putusan bebas adalah upaya kasasi, tidak bisa banding dan tidak bisa PK. Itu hukum positif, ius positum, ius constitutum yang berlaku di negeri tercinta kita Indonesia. Sekian, sekedar berbagi pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.